surat Al-Hadid ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil faedah dari surat Al-Hadid ya. Surat terakhir dari juz 27 ya. Ayat ke-20 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum." Ketahuilah, yaitu ilmuilah, yakinilah bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, walahun senda gurau, wazinah perhiasan, wa tafakhur bangga-banggaan, bainakum di antara kalian, wa takatsur banyak-banyakan fil amwali wal aulad dalam harta dan anak-anak. Kama thali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra. Yang kehidupan dunia itu perumpamannya seperti ya ghaith hujan yang kemudian turun lantas menumbuhkan tumbuhan, a'jabal kuffar yang menjadikan kuffar yaitu para petani atau yang bercocok tanam menjadi takjub tatkala nabatuhu tatkala melihat tumbuhan-tumbuhan tersebut. Thumma yahiju fatarahu musfarra. Kemudian tumbuhan tadi yang menakjubkan menjadi kering, engkau lihat dia berwarna kuning. Thumma yakunu hutama, kemudian menjadi hancur ya, kering dan hancur. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan di akhirat ada azab yang pedih dan ada juga ampunan dari Allah dan keridhaan Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah ya perbendarahan harta yang menipu. Ayat ini ya ayat 20 ini Allah sebutkan setelah Allah memotivasi, yaitu ayat 19, ayat 18 19 tentang motivasi untuk bersedekah ya, untuk bersedekah. Bahwasanya Allah menyuruh untuk berinfak, bersedekah, dan untuk menekankan hal tersebut, anjuran untuk berinfak, bersedekah, Allah jelaskan tentang hakikat dunia. Ya, buat apa kalian menahan-nahan dunia terus kalian pelit untuk bersedekah? Sementara hakikat dunia adalah seperti yang Allah jelaskan. Hanyalah permainan dan senda gurau, ya. Hanyalah perhiasan yang ujungnya kata Allah mata'ul ghurur, yang akan sirna dan hanyalah perhiasan yang menipu. Sebenarnya Allah mengatakan bahwasanya tatkala Allah menyebutkan laib, permainan, lahun, senda gurau, zina, perhiasan, tafakhur, bangga-banggaan, takatsur, banyak-banyakan. Ini 5 tahapan yang dilewati oleh kebanyakan manusia, ya. Laib permainan yaitu tatkala dia di masa anak-anak, bermain-main. Namanya anak, dunianya hanyalah main-main. Nanti lahun tatkala dia sudah mulai muda ya, remaja, kerjaannya bersenda gurau ya, sana kemari mencari menghilangkan kepenatan dalam kehidupannya ya. Kemudian zina, perhiasan ya, penampilan dia perhatikan tatkala mulai umur 30 sampai 40, mulai penampilan dia perhatikan luar biasa ya, terutama ibu-ibu dan wanita. Kemudian tafakhur, mulai 40 ke atas mulai bangga-banggaan dengan apa yang dia telah capai ya. Kemudian takatsur, sudah mulai 50 ke atas mulai menghitung harta yang banyak, anak yang banyak. Dan inilah tahapan-tahapan yang biasa dilewati oleh manusia dan itulah hakikat kehidupan dunia. Namun ini semua ya, permainan, senda gurau ya, perhiasan ya, bangga dengan baju yang bagus, jam yang keren, kemudian mobil yang keren misalnya ya. Kemudian tafakhur, bangga-banggaan, saya punya ini, saya punya anu, dan itulah bumbu majelis kalau sudah duduk pembicaraannya tentang saya punya apa, kamu punya apa. Seperti itu, itulah kehidupan dunia. Takatsur, perbanyak-banyakan, saya punya harta lebih banyak, saya punya perusahaan lebih banyak, anak-anak saya lebih banyak, sebagian istri saya lebih banyak. Bangga-banggaan ya. Ini semua akan hilang. Makanya Allah mengatakan kama thali ghaithin, perumpamaan yang indah itu semua seperti hujan yang turun ke atas bumi kemudian mengeluarkan tumbuhan yang menakjubkan. Menakjubkan siapa? Menakjubkan orang yang menanamnya. Lihat tumbuhan tersebut, dia takjub ya. Al-kuffar
Al-kufar bisa diartikan dua, maksudnya kufar bisa diartikan para penanam, al-kufar bisa diartikan orang-orang kafir. Orang-orang kafirlah yang takjub dengan dunia tersebut. Adapun orang beriman mereka tahu bahwasanya dunia ini akan menuju pada kesirnaan. Kemudian tumbuhan yang menakjubkan tadi, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya harta itu hulwatun khadirah. Itu manis dan hijau, ya, manis untuk dirasakan, hijau sedap untuk dipandang. Tsumma hijau namun tiba-tiba tumbuhan tersebut menjadi kering, fatarahu musfarra, kemudian menjadi kuning. Dan kuning itu tanda bahwasanya dia akan sirna. Ya, dan itu isyarat kepada manusia tatkala dia melihat tubuhnya mulai mengering, rambutnya mulai putih, ya, mulai keriput, tanda sebentar lagi dia akan apa? Akan sirna. Mau tidak mau dia akan sirna dari atas muka bumi karena dia fana. Fatarahu musfarra, maka kau lihat tumbuhan yang hijau tadi yang menakjubkan menjadi kuning. Tsumma yakunu hutama, kemudian menjadi kering dan hancur. Inilah, ya, inilah hakikat daripada dunia yang kita kumpulkan, yang kita bangga-banggakan. Makanya Allah jelaskan agar engkau tidak terpedaya, agar kau tidak ragu-ragu dalam menginfakkan hartamu di jalan Allah, karena harta yang kau simpan, yang kau tahan-tahan, itulah hakikatnya seperti ini. Bagaimana jalan keluarnya? Allah jelaskan dalam mensikapi dunia tersebut. Di hadapanmu ada dua nanti di akhirat. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallah wa ridwan. Harta yang banyak ini bisa mengakibatkan engkau mendapatkan adab yang pedih di akhirat, dan bisa sebaliknya membuat engkau mendapatkan maghfirah wa ridwan, ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang kau miliki. Dengan harta yang kau miliki. Ya, maka kau bisa menempuh salah satu dari dua jalan tersebut. Mau dapat siksaan yang berat dengan harta tersebut bisa. Berfoya-foya, menghabiskan perkara yang haram, buang-buang, enggak ada manfaatnya. Atau kau ingin dapatkan maghfirah dan ridwan, ampunan dan keridhaan Allah, maka gunakan yang seharusnya, berinfak di jalan Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah, ya, perbendarahan yang menipu. Al-ghurur maksudnya menipu. Menipu dengan sesuatu yang indah, ternyata di balik keindahan tersebut adalah tipuan. Itulah hakikat daripada dunia. Dan banyak orang terberdaya dengan apa? Dengan dunia. Terkadang kita lihat sebagian orang sudah berumur 70, 80 masih terus dengan dunia. Kapan dia mau pengajian? Kapan dia mau, ya, kemudian menambah ilmunya? Kapan dia mulai banyak baca Quran? Ya, sementara dia sudah kaya raya masih terus tenggelam dengan dunia. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah sebutkan ayat 21. Sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Kata Allah, berlombalah kalian atau bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha'. Dan itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki karunia yang besar. Nah, setelah Allah menjelaskan tentang hakikat daripada dunia yang akan sirna, dan Allah jelaskan menyikapi harta itu bisa mengakibatkan dapat ampunan dan bisa juga mengakibatkan dapat adab yang pedih. Maka agar Anda bisa mendapatkan maghfirah dan ridwan, tidak ada cara lain kecuali bersegera. Sabiqu, bersegeralah. Ila maghfirah, menuju pada ampunan. Maksudnya bersegeralah menuju kepada sebab-sebab yang bisa mengantarkan engkau kepada ampunan. Semangatlah dalam beramal soleh, jangan tunda-tunda. Makanya kalau kita baca ayat-ayat yang berkaitan dengan anjuran motivasi untuk beramal soleh, semuanya datang dalam bentuk segera. Ya, sabiqu, cepatlah. Wasari'u, bersegeralah. Fastabiqu, berlombalah. Wa fi dzalika falyatanafisul mutanafisun, hendaknya bersainglah. Semuanya seperti itu. Ya, enggak ada yang sekedar jalanlah, enggak. Ya. Ya, tapi semuanya datang dalam lafal-lafal yang menunjukkan segera, cepat, bersaing, kemudian berlomba, ya. Oleh karenanya kita dalam kehidupan ini sungguhnya kita ini sedang bersaing. Bersaing, dan kita bersaing dengan kawan kita, bersaing dengan sahabat kita, bersaing dengan kolega-kolega kita dalam menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala, ya. Siapa yang terlambat salah sendiri. Sementara kita bersaing berpacu cepat, umur kita juga terus semakin mendekat, ya. Sebagaimana perkataan seorang
Penyair wa quwwati dha'ufat wal mautu yatlubuni. Kekuatanku semakin melemah sementara kematian terus mengejarku. Kita semakin melemah, tidak ada yang bilang kita semakin kuat, semakin hari kita semakin melemah ya. Kemampuan semakin berkurang ya. Kecerdasan juga mulai menurun, hafalan mulai enggak kuat ya, apalagi enggak punya hafalan. Mau hafal susah. Jadi kita harus berlomba karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Itu jadi masalahnya di situ. Makanya Allah suruh kita segera menuju apa? Menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabiqu ila maghfirah, segera menuju ampunan Allah bukan maksudnya segera bertobat. Ini makna yang lebih sempit. Maksudnya segera melakukan sebab-sebab yang bisa membuat kau meraih ampunan Allah, yaitu segera dalam beramal soleh. Dan di antara amal soleh adalah segera apa? Bertobat. Karena sebagian memahami ayat ini hanya adalah perintah segera bertobat. Padahal dalam buku-buku tafsir tidak demikian. Yang dimaksud segera menuju ampunan Allah maksudnya segera melakukan amalan-amalan yang mengantarkan kepada ampunan Allah. Itu semua amal soleh. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa jannah, bersegeralah menuju surga. Arduha ka ardi samai wal ard. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau ada seorang sahabat dalam perang Uhud atau perang Badar, saya lupa ya. Dia sedang makan korma. Maka Nabi SAW mengatakan, segeralah menuju surga ya, yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka dia bertanya kepada Nabi SAW, jannatin arduha samawati wal ard, ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Kata Nabi SAW, iya. Maka kemudian dia mengatakan, la in hayaitu hatta akul hadhihi tamarat innaha la hayatun tawilah. Kata dia, kalau saya masih harus hidup sampai saya harus menghabiskan korma-kormaku ini, terlalu lama saya harus menunggu. Maka dia buang korma-kormanya, langsung dia maju dalam pertempuran, akhirnya meninggal dunia. Artinya apa? Dia segera menuju kepada kebaikan. Jangan tunda-tunda. Saya sampaikan ini nasihat buat saya pribadi dan juga antum sekalian. Kalau ada terbetik dalam benak antum suatu kebaikan dan antum tahu kondisi antum bisa mungkin melakukannya, jangan pernah tunda. Segera. Antum berniat ingin baca buku, baca sekarang. Antum berniat ingin sholat duha, segera sholat. Mumpung Allah mengasih hidayah sama antum untuk segera melakukan amal soleh. Antum lihat seorang miskin, khawatir, antum kasihan sama dia, segera kasih. Jangan tunda-tunda. Itu nanti Allah ganti urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena antum bisa jadi setelah lewat 5 menit tidak terbetik lagi untuk memberikan sama dia. Berarti hidayah lagi dicabut. Maka kapan terbetik dalam benak kita ingin melakukan amal soleh, maka segera lakukan. Selama itu memungkinkan. Selama itu memungkinkan. Saya pernah cerita tentang diri saya sendiri. Mungkin maksudnya saya sendiri, saya berusaha seperti itu dan sering saya tidak bisa menjalankan. Misalnya saya pernah di bandara. Saya lihat seorang wanita ya, pakai jilbab kemudian sedang membersihkan toilet misalnya. Tiba-tiba terbetik dalam benak saya ingin kasih uang sama orang itu. Ternyata uang saya enggak ada. Sudah, berarti kan enggak memungkinkan. Tahu-tahu ada Kemal. Kemal pinjam uang. Pinjam saya kasih. Saya bilang Allah lagi kasih saya hidayah, saya ingin kasih dia. Saya enggak mau tunda-tunda. Ya. Saya enggak mau tunda-tunda. Ya. Pernah juga saya sama istri saya lagi pingin beli sepatu atau apa. Kemudian ada banyak pelayan yang melayani, tiba-tiba ada seorang wanita. Dia tidak berjilbab, tapi dia melayani dengan ramah. Dia melayani istri saya dengan ramah. Tiba-tiba terbetik dalam benak saya, pingin kasih uang sama orang ini. Tapi saya takut istri saya cemburu. Akhirnya, tapi saya sudah maksudnya saya sudah punya aturan kehidupan. Kalau saya mampu, saya harus sekarang. Tidak boleh saya tunda. Saya bikin aturan seperti dalam kehidupan saya. Maka kemudian saya cari cara ya. Kemudian turun dulu sama istri ke bawah. Sudah naik eskalator dan ke bawah. Saya bilang, Umi sebentar, Abi ke atas dulu, ada sesuatu. Saya cari-cari nggak dapat lagi tuh akhwat. Jadi mau saya jangan pernah menunda. Terkadang kita dibukakan ya, semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk ceramah, semangat bersedekah, semangat ya. Selama itu memungkinkan, jangan pernah tunda. Berarti Anda sedang dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tunda, ntar tahu waktu lewat enggak jadi. Coba dulu saya pernah kasih si fulan, coba dulu saya bantu si fulan, coba dulu saya salat tahajud, coba dulu saya jangan. Nanti menyesal nanti. Sekarang Allah kasih hidayah, terbetik dalam hati yang melakukan sesuatu, jangan pernah tunda. Itulah praktik dari sabiqu, bersegeralah. Oleh karenanya sebagian salah menafsirkan ayat ini, bersegeralah maksudnya salat saf pertama.
Langsung gitu. Bersegera maksudnya salat saf pertama. Sebagian salaf nafsirkan bersegeralah maksudnya salat takbiratul ihram bersama imam. Ya mereka kasih contoh dan ini contoh bukan itu saja tapi maksudnya secara umum. Kita bersegera dalam melakukan kebajikan ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Jannatin arduha samawati wal ard." Jannatin arduha ka ardi samai wal ardi. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dalam bahasa Arab ada namanya ardun. Ardun itu artinya lebar. Ada namanya tul artinya panjang. Maka sebenarnya Allah mengatakan dalam ayat ini surga yang lebarnya selebar langit dan bumi. Allah tidak menyebutkan panjangnya. Berarti dia lebih lagi daripada itu. Allah hanya baru menyebutkan apa? Lebarnya. Karena arduha kalau secara bahasa artinya lebarnya seperti lebarnya langit dan bumi. Padahal kita tahu namanya sesuatu itu ada panjang dan apa? Dan lebar. Dan selalu yang panjang lebih panjang daripada lebar. Nah, kalau lebarnya saja sudah seluas langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Kemudian khilaf di kalangan para ulama. Apa maksud surga ini? Apakah ini maksudnya surga untuk seluruh manusia? Ada yang mengatakan ini maksudnya surga untuk satu orang. Surga untuk satu orang luasnya seluas langit dan bumi. Ada khilaf di kalangan para ulama, wallahu a'lam bishawab. Intinya, kalaupun ini untuk surga untuk seluruh manusia, maka sudah sangat luas karena kita tahu langit ini sangat luas luar biasa. Ya, tidak tahu kita mana awalnya dan mana ujung dan pangkalnya, maka seandainya surga seluas langit dan bumi maka sungguh sangat luas luar biasa. Kata Allah, "Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih." Yang surga tersebut disiapkan bagi orang-orang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya. Firman Allah uiddat disiapkan menunjukkan surga tersebut sudah ada. Ya, karena Allah mengatakan disiapkan. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya surga itu sudah ada dan sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya sangat banyak dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan surga, Allah suruh Jibril lihat surga, Allah ciptakan neraka, Allah suruh Jibril alaihissalam lihat neraka ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan surga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya penghuni kuburan ya bagi yang akan masuk surga akan diperlihatkan tempatnya di surga, maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah segerakan aqimis saah, segerakan hari kiamat agar dia bisa berpindah dari nikmat kubur kepada nikmat surga. Sementara penghuni neraka diperlihatkan tempatnya neraka, dia mengatakan, ya Allah jangan tegakkan hari kiamat, karena dia tahu kalau dia dimasukkan ke hari kiamat dimasukkan ke adab yang lebih pedih. Kemudian juga dalilnya bahwasanya arwah syuhada ya, roh-roh para syuhada mereka berterbangan seperti burung di surga. Roh-roh mereka bermain-main di surga, menunjukkan surga sudah ada. Demikian juga dalam Al-Qur'an Allah mengatakan tentang inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa dalam surat An-Najm. Bahwasanya Nabi tatkala Isra Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke sidratul muntaha yaitu tempat yang paling tinggi, kata Allah indaha jannatul ma'wa, dan di situ ada surga. Jadi surga sudah ada, letaknya di mana? Di langit, di sidratil muntaha. Dan tentunya ini lebih membuat kita semangat karena surga sudah ada. Beda dengan kalau Allah mengatakan akan dibuatkan surga bagi kalian. Ya, surga sudah ada. Tinggal masuk. Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Dan ini karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi orang yang diberi karunia untuk bisa masuk surga, untuk bisa bertakwa kepada Allah, beriman kepada Rasul-Rasulnya, ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzul fadlil azim. Sungguhnya Allah memiliki karunia yang besar. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat ke-22. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi firman Allah tadi, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Seorang masuk surga itu karunia apa? Karunia Allah. Ini sering saya sampaikan juga. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang pun masuk surga dengan amal dia. Wala anta ya Rasulullah, apakah Anda juga demikian? Kata Nabi, wala ana, saya pun tidak masuk surga dengan amal saya. Walakin Allah yataghammadani Allah birahmatih. Tapi saya masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kata para ulama, amal yang kita kerjakan ini tidak cukup untuk membayar surga. Amal yang kita kerjakan ini tidak cukup untuk membayar surga. Kenapa? Karena surga memiliki
kenikmatan yang abadi dan sempurna. Tidak mungkin kita hanya bayar dengan sholat malam yang sangat sedikit, sedekah, infak yang cuma apa? Sedikit. Secara jual beli nggak mungkin, ya, mungkin karena tidak mencukupi untuk bisa membayar surga. Kita nggak usah bicara surga, kita bicara istri di dunia saja. Kita mau punya istri saja, kita perjuangan berat ya. Kemudian mengumpulkan uang jadi mahar, belum maintenance-nya ya. Kemudian dan modelnya ya begitu-begitu saja ya. Tidak sempurna kayak bidadari. Nah, sekarang kita mau bayar bidadari pakai apa? Bayar bidadari pakai apa? Mau salat malam kita terkadang salat kadang enggak salat ya. Salat berjamaah sih kadang malas-malasan ya. Puasa saja Senin Kamis juga enggak ya. Terus apa yang mau kita bayar untuk masuk surga? Amal yang kita kerjakan yang cuma sedikit, cuma mungkin 50 tahun, 40 tahun, tidak mungkin untuk membayar kenikmatan yang abadi yang sempurna, enggak mungkin. Makanya seorang kalau dikatakan masuk surga dengan amal dia itu tidak mungkin. Tetapi dengan sebab amal dia, maka dia meraih rahmat Allah. Maka dengan rahmat Allah itulah dia masuk apa? Surga. Paham? Jadi amal yang kita lakukan nggak bisa untuk beli surga, nggak bisa untuk bayar surga maksudnya. Tetapi kita harus beramal. Karena Allah mengatakan, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga karena amalan kalian. Maksudnya amalan kalian inilah yang mendatangkan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah itulah kalian masuk dalam apa? Surga. Makanya orang yang masuk surga kata Allah, dzalika fadlullahi. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kita berdoa semoga kita termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk masuk surga. Kata Allah, wallahu dzul fadlil azim. Sungguhnya Allah memiliki karunia yang besar. Setelah itu Allah sebutkan tentang musibah yang menimpa seorang di dunia ini. Kehidupan di dunia tidak selalu menyenangkan ya. Terkadang menyenangkan, terkadang menyedihkan ya. Dan setiap orang tidak luput daripada kesedihan, ya, terkontaminasi dengan kesusahan dan itulah kehidupan dunia. Tidak ada kehidupan yang murni senang terus, itu enggak ada dalam kehidupan ini. Siapapun orangnya enggak mungkin kecuali dia pasti pernah bersedih, dia pasti pernah ketakutan ya. Hilangnya ketakutan dan kesedihan cuma di surga. La khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Kalau kalian sudah masuk surga, tidak ada rasa khawatir dan tidak rasa sedih sama sekali. Adapun namanya kita hidup di dunia, siapapun dia, mau raja, mau presiden, ya, mau menteri, ya, menteri apapun, ya, mau ustadz, mau enggak ustadz, semuanya pasti ada namanya sedih, ada namanya khawatir, ada namanya ketakutan, dan itu sudah hal yang pasti menimpa kehidupan dunia. Oleh karenanya bagaimana kita menghadapi tatkala kita dikasih musibah? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Tidak ada satu musibah yang terjadi di atas muka bumi. Ya, bencana, banjir, gempa bumi dan yang lainnya. Ya, kemudian kekeringan, ya, musim kemarau, wala fi anfusikum, dan juga bencana atau musibah yang menimpa diri kalian, sakit misalnya, ya. Ya, cacat misalnya, ya, apa semuanya yang sudah menimpa kalian, ya, musibah berkaitan dengan istri, musibah berkaitan dengan anak-anak, ya, musibah berkaitan dengan harta yang kita miliki. Illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Ketahuilah bahwasanya itu semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz sebelum Allah menciptakan musibah tersebut. Sebelum Allah menciptakan musibah tersebut. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, dan itu sangat mudah bagi Allah. Dan ini bicara tentang iman kepada takdir. Bahwasanya semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kita, harta kita, keluarga kita, diri kita, kecuali sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Tidak ada yang keluar dari catatan tersebut. Untuk apa kita mengetahui hal ini? Allah jelaskan kepada kita. Likaila ta'sau ala ma fatakum. Agar kalian tidak terlalu bersedih dengan apa yang luput dari kalian. Banyak yang luput dari kita. Mungkin kita punya proyek ternyata luput. Mungkin kita punya usaha ternyata gagal. Rugi misalnya. Ya, mungkin kita sudah berusaha ternyata tidak berhasil. Mungkin kita ujian ternyata tidak lulus. Ya, mungkin ada barang yang hilang. Ya, mungkin ada yang sakit. Mungkin macam-macam kegagalan yang menimpa. Kata Allah, likaila ta'sau ala ma fatakum. Agar kalian tidak terlalu bersedih dengan apa yang luput dari kalian. Karena kalian tahu ini semua sudah ditakdirkan. Makanya dalam riwayat disebutkan, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang menimpamu sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, tidak mungkin akan luput darimu, pasti kena kamu. Ya. Apa yang sudah tercatat akan menimpamu, tidak bisa engkau lolos darinya. Meskipun satu dunia ini berusaha meloloskanmu, kau tidak akan bisa lolos. Kenapa? Sudah ditakdirkan. Jadi inilah yang menghibur hati kita. Tatkala kita ditimpa musibah, qadarullah. Sudah, mau diapain?
Sudah takdir, ente nggak bisa lari dari takdir tersebut. Ente mau berusaha, mau panggil orang satu dunia untuk menolong ente, kalau sudah ditakdirkan, selesai. Qadarullah. Agar kalian tidak terlalu bersedih karena sudah ditakdirkan. Wala tafrahu bima atakum, dan sebaliknya agar kalian juga jangan terlalu sombong. Jangan sombong bangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Apa yang kau dapatkan dari harta, ya, misalnya laki-laki ketampanan, kegagahan misalnya, kecerdasan misalnya, ya. Atau ibu-ibu misalnya kecantikan, kecerdasan, ya. Dapat suami yang soleh misalnya, ya. Dapat harta. Semua jangan buat kau sombong. Karena semua sudah pun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah buah utama dari beriman kepada takdir. Bahwasanya dengan kita beriman kepada takdir, hidup kita lebih nyaman. Karena kita yakin semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita terkena musibah, kita bisa sabar. Kalau kita dapat kebahagiaan, jangan kita sombong. Jangan bilang karena saya pintar, karena saya cerdas, ya, karena saya orangnya supel, ya, karena saya tampan, karena saya cantik. Enggak, kecantikanmu, kecerdasanmu, kesupelanmu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya sudah ditakdirkan. Dengan itu orang jadi tidak sombong, tidak ujub, karena dia tahu semua sudah ditakdirkan, ya. Makanya kalau kita renungkan diri kita sekarang kita lihat apa yang buat kita bisa, misalnya saya contoh sederhana, yang buat saya jadi ustadz apa? Mau lihat sebab-sebab juga tidak ada. Ya. Saya hidup dari keluarga yang tidak mengenal sholat. Bapak saya sholat, bapak saya tidak sholat, ibu saya juga tidak sholat. Keluarga saya tidak ada yang sholat. Kakak adik semua tidak ada yang sholat. Saya pun tidak hidup dalam suatu komunitas agama. Orang-orang rata-rata tidak sholat di kampung tersebut. Saya kalau mau sholat harus ke masjid yang lain. Saya juga tidak pernah berpikir untuk tinggal di Madinah, untuk belajar di Madinah. Dan tidak ada ketertarikan agama tatkala masih kecil. Inginnya main sana, main sini, ingin jadi insinyur, ingin jadi engineer, ya, dan yang lainnya. Tapi subhanallah, maka saya katakan berbicara sebab, tidak ada sebabnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menggiring kita kepada kebaikan. Alhamdulillah, tinggal kita bagaimana bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seperti antum sekarang bisa ikut pengajian. Betapa banyak orang lebih cerdas daripada antum, lebih sehat daripada antum. Tapi tidak semua dapat hidayah untuk tertarik mendengar pengajian. Ya. Ya, tidak semua untuk duduk menyempatkan waktu untuk mendengar pengajian. Maka itu saya katakan, kita tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh. Jangan bilang saya dapat hidayah karena saya pintar, karena saya cerdas, karena saya baik. Siapa yang lebih baik daripada Abu Talib, pamannya Nabi SAW? Ya. Siapa yang lebih sayang kepada Nabi SAW seperti Abu Talib, dianggap seperti anaknya sendiri. Tapi hidayah tidak dapat. Hidayah dia tidak dapat. Ya, jadi semua sudah ditakdirkan. Sehingga seorang kalau beriman kepada takdir, dia tidak terlalu sedih dengan apa yang dia lewatkan, dan dia tidak terlalu bangga sombong dengan apa yang dia dapatkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Dan Allah tidak suka dengan setiap orang yang sombong lagi angkuh. Mukhtal dan fakhur ini sebenarnya kalau kita terjemahkan sama, artinya sombong dan angkuh, apa bedanya? Tetapi kenapa ada mukhtal namanya fakhur? Maka sebagian ulama berusaha menjelaskan bedanya antara mukhtal dan fakhur, ya. Seperti Al-Qurtubi rahimahullahu taala, beliau berkata, "Wa qila al-mukhtal alladhi yanzuru ila nafsihi bi ainil iftikhar." Yang namanya mukhtar, sombong, yaitu seorang yang melihat dirinya sendiri dengan pandangan kesombongan, takjub dengan dirinya. Ini namanya mukhtal. Dia melihat dirinya, oh saya hebat, saya gini, ya. Itu mukhtal. Adapun fakhur, alladzi yanzuru ila nasi bi ainil ihtiqar, yang melihat kepada orang lain dengan pandangan meremehkan. Pandangan meremehkan. Namanya fakhur. Ya, saya ulangi, mukhtal berkaitan dengan dirinya, dia melihat dirinya suatu yang wow, yang sempurna, yang hebat, yang tidak punya salah, yang tidak punya kekurangan. Lihat bangga dengan ilmunya, bangga dengan bodinya misalnya, bangga dengan kekuatannya, bangga dengan kecerdasannya, ya, maka itu namanya mukhtal. Fakhur yaitu merendahkan orang lain, melihat orang dengan meremehkan, ya. Biasanya mukhtal dan fakhur ini mutalaziman, saling ada. Orang mukhtal biasanya fakhur. Ya. Mukhtal biasanya sekalian apa? Fakhur. Tetapi inilah yang dibedakan oleh Allah, ada mukhtal, ada fakhur, ya. Oleh karenanya seorang kalaupun dia tidak meremehkan orang lain, tetapi dia bangga melihat dirinya, dia mukhtal berarti. Faham? Dia melihat orang lain, dia tidak meremehkan orang, tapi dia melihat dirinya suatu yang wow, saya ini orang wow, maka dia mukhtal. Tapi kalau dia ikut meremehkan orang lain, maka jadilah mukhtal fakhur. Ya, mukhtal dan fakhur.
Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak mencintai setiap orang yang sombong lagi angkuh. Siapa mereka ini? Di antaranya kata Allah, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, yaitu orang-orang yang pelit dan memerintahkan orang-orang untuk bersikap pelit. Ya, kata para ulama di antaranya orang-orang munafik. Orang-orang munafikin Allah sifati mereka dengan sifat pelit. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaqbiduna aydiyahum. Mereka menggenggam tangan mereka. Artinya mereka tidak membentangkan untuk berinfak, mereka menggenggam tangan mereka. Kemudian mereka juga menyuruh orang-orang untuk tidak berinfak sebagaimana Allah abadikan dalam surat Al-Munafikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang orang-orang munafikin berkata, la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Janganlah kalian berinfak kepada orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah sampai mereka pergi. Jadi mereka sudah pelit dan menyuruh orang untuk berbuat pelit. Dan sebagian orang pelit seperti itu. Ada orang pelit, dia nyuruh orang berinfak tapi dia sendiri pelit. Ayo infak ente. Ya, saya bagian inilah motivator. Misalnya. Tapi ada orang pelit yang juga dia senang orang, dia kalau lihat orang dermawan dia enggak suka. Lihat orang dermawan dia enggak suka. Kenapa? Karena kalau dia dermawan saya tidak, saya terhina, maka dia ingin semua orang pelit seperti dia. Ada orang pelit seperti itu ya. Dia tidak mau ya. Tidak mau orang lain dermawan sementara dia pelit. Maka dia menyuruh orang lagi untuk pelit. Ngapain ente infak sama dia? Udah disuruh kerja ngapain? Biar suruh kerja. Ya, akhirnya orang bersedekah enggak jadi. Bersedekah enggak jadi. Ah mas, enggak usah. Dia nyuruh orang untuk pelit seperti dia agar bukan cuma dia saja yang dicela. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Maka barang siapa yang berpaling, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani Al-Hamid, yaitu yang maha kaya lagi maha terpuji. Maha kaya maksudnya Allah tidak membutuhkan kepada siapapun. Allah tidak butuh dengan infak kalian, sehingga kalian berinfak adalah untuk diri kalian sendiri, ya. Ya, kemudian Allah maha terpuji, yaitu Allah dengan kekayaannya ya terpuji, dengan kesempurnaannya maka terpuji Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada perkataan indah dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan perbedaan antara al-bukhl was-sakha. Apa bedanya pelit dan dermawan? Antum harus tahu biar antum tahu antum pelit atau dermawan ya. Ustaz kadang dermawan, kadang pelit ya. Pokoknya antum harus tahu apa definisi pelit, apa definisinya apa? Dermawan. Pelit. Orang pelit siapa? Annal bakhil alladhi yaltadzu bil imsak. Orang pelit itu orang yang merasa lezat karena menahan hartanya. Dia senang. Kalau enggak kasih orang tuh dia senang. Kalau enggak kasih orang dia apa? Senang. Itu namanya apa? Pelit. Nah, kalau antum enggak kasih orang antum senang, berarti antum apa? Pelit. Antum tahu diri lah ya. Baik. Adapun as-sakhi, orang yang dermawan, alladzi yaltadzu bil i'ta. Orang yang merasa senang kalau sudah memberi. Dia senang memberi. Selama dia mau memberi, dia mau kasih. Dan dia senang merasa lezat dengan pemberian tersebut. Kalau antum memiliki sifat seperti ini, merasa bahagia memberikan orang lain, sebisa mungkin kasih orang, maka itu antum berarti disebut orang dermawan. Ya. Jadi masing-masing kita bisa mengklasifikasikan dirinya. Termasuk pelit atau termasuk apa? Termasuk dermawan. Ya. Kalau antum kasih terus antum merasa berat, itu berarti apa? Tersiksa karena memberi. Berarti antum bukan orang dermawan. Misalnya adik datang, "Kak, min dulu Kak." Ya, itu berarti tersiksa atau lezat? Kalau lezat berarti ente dermawan. Kalau tersiksa, waduh, itu berarti ente pelit. Paham? Paham tidak? Sudah tahu sekarang antum pelit atau dermawan? Baik. Kita lanjutkan bagian paragraf yang terakhir tentang surat ini ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya ulangi tadi, fa innallaha wal ghaniyul hamid. Allah menggabungkan antara sifat maha kaya dengan sifat terpuji. Beda dengan manusia. Ada sebagian manusia terpuji tapi miskin. Ada. Dia dipuji oleh orang karena akhlaknya yang mulia, rajin ibadah, tidak pernah bohong, tapi dia miskin. Dan sebaliknya ada yang kaya tapi tidak terpuji. Kekayaan yang buat dia sombong, buat angkuh, dia pelit, merendahkan orang, tidak pandai menggunakan hartanya, boros dan yang lainnya ya. Maka dia kaya namun tidak terpuji. Adapun Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan maha terpuji.
Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mengutus para rasul kami bil bayyinat, dengan mukjizat. Kami utus mereka dengan mukjizat, dengan penjelasan. Ya, wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan bersama mereka kitab suci. Kitab suci. Ya, makanya nanti Allah akan sebutkan di antara rasul-rasul tersebut adalah Isa bin Maryam. Akan Allah jelaskan setelah ini. Ya, karena Isa bin Maryam di antara sifatnya dia punya kitab suci. Secara logika namanya Tuhan tidak perlu kitab suci, dia akan ngomong langsung ya. Kalau Tuhan dia enggak perlu ngutus seseorang, kalau memang dia mau bicara langsung tidak perlu pakai kitab suci. Ya. Maka apa bedanya Nabi Isa dengan nabi-nabi yang lain? Tidak ada bedanya, sama-sama diutus, sama-sama punya kitab apa? Suci. Maka kenapa Anda menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, sebagai yang lain kok tidak? Ya, seandainya Nabi Isa adalah Tuhan, dia tidak perlu pakai kitab apa? Suci. Dia tidak perlu membawa firman Allah. Dia sendiri ngomong, ngapain dia bawa kitab suci? Maka di antara ciri-ciri Rasul kata Allah, wa anzalna ma'ahumul kitab. Kami turunkan bersama mereka Alkitab, kitab suci itu yang berisi firman Allah Subhanahu wa taala. Wal mizan, dan kami turunkan kepadanya timbangan, yaitu timbangan untuk mengukur keadilan. Jadi barometer dalam mengukur keadilan, mengetahui mana yang adil, mana yang zalim. Liyaquman nasu bil qist. Dengan timbangan tersebut, dengan keadilan yang Allah utus bersama mereka, agar orang-orang bisa menegakkan al-qist, keadilan. Selain itu Allah berfirman, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas. Dan kami turunkan juga al-hadid, besi. Allah sebutkan di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah al-hadid, besi. Ya. Fihi ba'sun syadid, dalam besi tersebut ada kekuatan yang kuat. Bisa dijadikan alat tempur, bisa dijadikan tameng, perisai, pedang, ya. Berbagai macam kekuatan bisa diciptakan dari metal besi tersebut. Wa manafi'u linnas, dan juga dari besi tersebut banyak manfaat-manfaat yang lain. Ya. Ini isyarat kata sebagian ulama bahwasanya anugerah yang Allah berikan kepada kita harus kita gunakan untuk akhirat ya, untuk kejayaan Islam. Umat Islam jangan terbelakang ya. Umat Islam jangan terbelakang. Allah sebutkan bahwasanya besi saja Allah baru bicara tentang besi. Besi itu memiliki kekuatan yang kuat tatkala digunakan sebagai senjata dan yang lainnya, misalnya untuk jihad di jalan Allah, dan dia memiliki banyak manfaat. Manfaat bisa kita ambil dari besi. Ini isyarat bahwasanya gunakanlah anugerah Allah tersebut untuk perkara-perkara yang baik. Kita sebagai umat Islam yang berkreasi orang-orang kafir misalnya, kita kemudian tinggal nonton ya, tinggal komentar ya. Ya, seharusnya kita juga memiliki kemampuan untuk berkreasi, menciptakan alat-alat yang canggih yang bisa kita gunakan untuk dunia kita dan juga untuk akhirat kita ya. Maka secara teknologi kita tidak boleh kalah dari orang-orang non muslim, harusnya demikian ya. Maka kalau ada orang-orang yang memiliki kecerdasan dalam bidang tertentu, kita motivasi, kita ingatkan, kau harus pandai dalam ilmu dunia tapi jangan lalai daripada akhirat ya. Kemudian ya, karena kenapa saya katakan ini? Karena sebagian orang ingin mengesankan bahwasanya Islam seakan-akan memperlambat kemajuan. Itu enggak benar ya. Nabi SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Masalah dunia Allah, Nabi bebas. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian, kata Nabi SAW. Seperti dalam surat Al-Hadid banyak Allah mengatakan, infaklah. Menunjukkan seorang harus memiliki harta untuk bisa apa? Berinfak. Dia harus kreatif. Bagaimana bisa bekerja, bagaimana bisa menciptakan lapangan kerja. Kemudian ini juga Allah ceritakan besi. Besi itu harus bermanfaat. Nah ini semua butuh ilmu, butuh kemajuan, butuh teknologi. Jadi Islam tidak pernah melarang teknologi. Ya. Islam tidak pernah melarang teknologi. Bahkan Islam suruh seorang semangat untuk berkreasi. Apa kata Nabi SAW? Ya. In qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah. Fa in istata'a Allah taquma sa'a qabla ayagrisah falyagrisha. Kata Nabi SAW, kalau mau tegak hari kiamat, sementara salah seorang dari kalian memiliki benih untuk dia tanam, kalau dia mampu untuk tanam sebelum tegak hari kiamat, tanamlah, kata Nabi SAW. Yang menunjukkan seorang kalau tahu itu bermanfaat, kerjakan. Ya, kerjakan. Jadi tidak ada kaitannya bahwasanya Islam membuat teknologi mundur. Tidak ada. Ya. Ente boleh jadi orang paling pintar, boleh jadi profesor dengan tetap menjadi seorang Islam. Yang penting Islam itu mengajarkan kepada Anda akhlak agar tidak sombong, dan atas nikmat dunia yang engkau miliki harus diarahkan kepada kebaikan. Itu maksudnya. Ya. Kemudian
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Waliya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib." Di sini lihat, agar Allah tahu siapa yang menolong Allah dan rasul-rasulnya ya bil ghaib. Tatkala tidak ada yang tahu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi seorang ya memanfaatkan al-hadid besi tersebut untuk menolong Allah dan Rasulnya. Ini syarat untuk menggunakan teknologi untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Bil ghaib meskipun tidak ada yang lihat. Ya antum bisa menolong agama Allah dengan IT misalnya, antum bisa menolong agama Allah dengan harta meskipun tidak ada yang tahu, tapi Allah Maha tahu. Kata Allah, "Innallaha qawiyyun aziz." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuat dan Maha perkasa ya. Ini isyarat bahwasanya Allah tidak butuh pertolongan dari kalian, tetapi maksudnya kalian menolong agama Allah itu kembali kepada kebaikan kalian sendiri. Jangan disangka tatkala Allah mengatakan tolonglah agama Allah berarti Allah lemah, tidak. Tapi kalian menolong agama Allah itu adalah untuk kebaikan kalian apa? Sendiri. Seandainya semua di atas muka bumi tidak ada yang salat, enggak ada masalah bagi Allah, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Wa laqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab." Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh alaihissalam, nabi yang rasul yang pertama setelah Nabi Adam alaihissalam. Wa Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim. Wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab. Dan kami jadikan pada keturunan keduanya kenabian dan Alkitab, yaitu turunkan kitab suci kepada keturunan mereka berdua. Kenapa disebutkan secara spesial dua orang ini? Karena Nabi Nuh alaihissalam sebagaimana dijelaskan Abul Bashar Tsani, yaitu seluruh manusia keturunan Nabi Nuh alaihissalam dan seluruh manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ya, sebagaimana pernah saya jelaskan, Nabi Adam alaihissalam ya, antara Nabi Adam dan Nabi Nuh 10 generasi, kemudian Nabi Nuh alaihissalam banyak manusia tatkala itu, kemudian mereka kufur kepada Nabi Nuh, akhirnya Allah menenggelamkan mereka, cuma tertinggal 80 orang bersama Nabi Nuh di atas kapal. Kemudian dari 80 tersebut yang punya anak untuk menjadi anak berketurunan memenuhi bumi ini hanyalah anak-anak dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam ya, yaitu Sam, Ham dan Yafith. Jadi disebutkan oleh ahli sejarah Nabi Nuh punya 3 anak yang hidup ya, Sam, Ham dan Yafith. Dari 3 anak inilah seluruh umat manusia keturunan dari 3 anak ini ya. Dan tentunya berarti semua nabi juga keturunan dari 3 anak ini. Kemudian kenapa disebut dengan Nabi Ibrahim? Karena seluruh nabi setelah Nabi Ibrahim semuanya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Seluruh nabi setelah zaman Nabi Ibrahim semuanya pasti keturunan Nabi Ibrahim. Dari silsilah Nabi Yakub alaihissalam, nabi-nabi Bani Israel. Dari silsilah Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua nabi keturunan Nuh dan juga keturunan Ibrahim, maka kedua nabi ini disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Faminhum muhtad. Di antara keturunan Ibrahim dan Nuh ada yang dapat petunjuk, wa katsirun minhum fasiqun, dan banyak dari mereka yang fasik, ya, tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma qaffayna ala atharihim birusulina." Kemudian ya kami iringi di belakang mereka dengan rasul-rasul kami, ya. Setelah Ibrahim, setelah Nuh Ibrahim ada rasul-rasul dari Bani Israel ya. Kemudian Allah sebutkan secara khusus wa qaffayna bi Isa bin Maryam. Lalu kami iringkan dengan Nabi Isa bin Maryam. Kenapa Nabi Isa disebut secara khusus? Karena dia nabi yang terakhir dari Bani Israel. Antara dia dan nabi sebelumnya, kata sebagian ulama seperti Tahir bin Ashur, dia mengatakan nabi dari Bani Israel yang terakhir sebelum Nabi Isa adalah Yunus bin Matta yang tinggal di Nainawa, salah satu kota di daerah Irak, dan antara dia dengan Nabi Isa sekitar 8 abad. Sekitar 8 abad. Ya. Setelah itu baru kemudian lahirlah Nabi sama? Nabi Isa alaihissalam. Dan dia Nabi terakhir dari Bani Israel. Setelah itu baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi terakhir dari seluruh para Nabi sebagai penutup para Nabi. Makanya Allah khususkan penyebutannya. Kata Allah, wa qaffayna bi Isa bin Maryam. Maka kami iringkan setelah nabi-nabi tersebut dengan Isa bin Maryam. Wa atainahul Injil, dan kami berikan kepada Injil, ya, menunjukkan dia seorang nabi. Karena kalau dia Tuhan tidak perlu bawa kitab apa? Suci, tinggal ngomong ya. Karena dia utusan, maka dia membawa risalah dari yang mengutusnya. Paham?
Kenapa dia bawa kitab Injil? Karena dia ingin menyampaikan, tugas dia adalah penyampai, utusan untuk menyampaikan yang mengutusnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia Tuhan, dia tidak perlu bawa kitab suci, dia langsung ngomong saja. Wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyah. Maka kami jadikan dalam hati-hati orang-orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam ra'fah dan rahmah. Ra'fah itu apa? Dan rahmah sama-sama artinya kasih sayang dan kelembutan. Cuma kata para ulama, ra'fah yaitu ar-rahmah al-muta'alliqah ya bidaf'il adha, yaitu rahmat yang berkaitan ingin menolak keburukan dari seorang. Itu namanya ra'fah. Ada keburukan menimpa orang tersebut, kita khawatir, kita sayang sama dia, jangan sampai dia terkena keburukan tersebut. Sikap kita tidak ingin seorang terkena keburukan tersebut, dalam bahasa Arab namanya ra'fah. Adapun rahmat, kasih sayang umum. Kita ingin dia dapat sesuatu, kita ingin dia bahagia, kita ingin memberikan dia hadiah, secara umum kita sayang sama dia, maka disebut dengan rahmah. Kalau begitu, ra'fah itu bagian daripada rahmah, tetapi rahmat yang khusus, yaitu rahmat yang berkaitan dengan agar seorang tidak terkena gangguan. Inilah bahasa Arab detail ya. Ya, rahmat apa, ra'fah apa, kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia sama-sama artinya. Kami berikan dalam hati mereka kasih sayang, tetapi ra'fah lain, rahmah lain. Kenapa Allah sebutkan secara khusus kami jadikan dalam hati-hati pengikut Nabi Isa ra'fah dan rahmah? Ya, karena orang-orang Yahudi terlalu lama ya dalam kesesatan sehingga hati mereka menjadi keras. Ya, makanya Allah berfirman dalam surat Al-Hadid, kata Allah, "Alam ya'il ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum." Kata Allah, janganlah orang-orang beriman seperti orang-orang ahlul kitab yang diberikan Alkitab, kemudian terlalu lama waktu jadilah keras hati mereka. Mereka waktu yang lama mereka tidak belajar Taurat, tidak mengamalkan Taurat, hati mereka semakin membatu, semakin membatu. Allah sebutkan juga dalam ayat yang lain, "Tsumma qasat qulubukum, tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik." Maka kemudian ya hati mereka menjadi keras setelah itu. Itu orang Yahudi. Tatkala hati mereka menjadi keras, menjadi batu, Allah utus Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel untuk melembutkan hati mereka. Yang mengikuti Nabi Isa, Allah jadikan hati mereka ra'fah dan rahmah. Jadi orang-orang yang lembut hati mereka, penyayang ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa rahbaniyatan abtada'uha. Jadi masalah mereka juga melakukan rahbaniyah. Rahbaniyah yang mereka ada-adakan. Ma katabana alaihim, yang tidak pernah kami wajibkan kepada mereka. Apa itu rahbaniyah? Rahbaniyah itu adalah sikap menyendiri, menjauhi diri dari masyarakat, tidak mau menikah dengan wanita manapun, tidak mau bergaul dengan masyarakat, khawatir terjerumus dalam kemaksiatan, dilakukan oleh rahib-rahib, pendeta-pendeta Nasrani. Karena mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bikin bid'ah namanya bid'ah rahbaniyah. Yang itu Allah tidak pernah wajibkan kepada mereka. Allah tetap menyuruh mereka menikah, Allah menyuruh para rasul untuk menikah, ya. Allah menyuruh mereka untuk beranak pinak. Allah sebutkan di antara nikmat Allah kepada para rasul, kata Allah, "Wal ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Kami berikan anugerah kepada para rasul istri-istri dan anak-anak. Ya, apakah Anda ingin melewati keimanannya para rasul? Para rasul saja Allah suruh menikah. Tetapi mereka dengan ide mereka, karena mereka ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menganggap istri itu hanyalah penghalang dari kedekatan kepada Allah. Mereka merasa anak-anak itu hanya menghalangi mereka untuk dekat kepada Tuhan. Mereka merasa pergaulan itu hanya membuat mereka terjerumus dalam kemaksiatan. Maka mereka bikin ide, kita bikin rahbaniyah. Tidak ada nikah, tidak ada punya anak, tidak ada bergaul, tinggal di gereja, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbuatan ini Allah katakan ibtada'uha, mereka ada-adakan. Ma katabnaha alaihim, yang tidak pernah kami perintahkan untuk mereka. Illa btigha'a ridwanillah. Mereka melakukan tersebut untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak pernah Allah ada-adakan. Makanya orang-orang Nasrani disifati dengan dhalin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan ikuti jalan-jalan orang yang dimurkai oleh Allah. Al-maghdub alaihim, dimurkai oleh Allah, Yahudi, yaitu punya ilmu namun tidak dikerjakan. Waladdallin, orang tersesat seperti Nasara, mereka beramal tanpa ilmu. Itu bedanya Yahudi Nasrani. Yahudi berilmu namun tidak beramal, maka dimurkai, al-maghdub alaihim waladdallin. Dan juga orang-orang tersesat, maksudnya Nasrani, mereka beramal tapi tanpa ilmu ya. Sehingga mereka melakukan
rahbaniyah yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Fama ra'auha haqqa riayatiha." Mereka pun setelah membuat rahbaniyah, mereka tidak bisa mengerjakannya dengan baik, ya. Tidak bisa mengerjakannya dengan baik. Mereka tidak mau mengerjakannya dengan baik. Kata Allah, "Fa'ataina alladziina aamanu minhum ajrahum." Maka kami berikan kepada orang yang beriman di antara mereka pahala mereka. Wa katsirum minhum fasiqun, dan banyak di antara mereka orang-orang yang fasik, yaitu pengikut Nabi Isa terbagi menjadi dua. Ada yang beriman dan banyak yang apa? Yang fasik. Setelah itu Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih." Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Banyak ahli tafsir membawakan ini kepada orang-orang ahlul kitab. Wahai ahlul kitab, bertakwalah kepada Allah, wa aminu bi rasulihi, dan berimanlah kepada rasulnya, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian sudah beriman kepada Nabi Musa, oke. Kalian sudah beriman kepada Nabi Isa, oke. Tapi ada kewajiban lagi bagi kalian, wa aminu bi rasulih, berimanlah kepada rasulnya, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang Yahudi dan Nasrani tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghuni neraka jahanam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah Yahudiyyun wala Nasraniyyun, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar." Tidak seorang pun dari umat ini, Yahudi atau Nasrani, mendengar tentang aku, kemudian dia meninggal dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali penghuni neraka jahanam. Maka wajib bagi mereka setelah datang Islam harus beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian beriman, yu'tikum kiflaini mir rahmatih, maka Allah akan berikan 2 kali lipat dari rahmatnya. Maksudnya kata para ulama, mereka mendapatkan ganjaran karena dalam kenasranian mereka, dalam keyahudian mereka. Setelah mereka juga dapat ganjaran karena mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum, dan Allah akan menjadikan bagi kalian cahaya yang kalian akan berjalan di atas cahaya tersebut, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat yang terakhir kata Allah, li alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah. Kami terangkan yang demikian itu supaya ahlul kitab mengetahui bahwa mereka tidak bisa mendapat sedikit pun dari karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annal fadla biyadillah, dan bahwasanya karunia di tangan Allah Subhanahu wa taala, yu'tihi may yasha. Allah beri karunia kepada yang Allah kehendaki. Allah jadikan nabi terakhir Muhammad dari bangsa Arab, bukan dari bangsa Yahudi, terserah Allah, ya. Bukan kalian yang atur wahai Yahudi dan Nasrani. Ya, makanya Allah mengatakan li alla ya'lama ahlul kitab alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah, agar orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani tahu mereka tidak bisa mengatur karunia Allah. Yang menentukan karunia Allah diberikan kepada si fulan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka ingin nabi terakhir mereka juga dari Bani Israel. Ternyata tidak. Ternyata Allah berikan kepada orang Arab. Makanya Allah mengatakan wa annal fadla biyadillah, karunia, pilihan siapa yang menjadi rasul itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yu'tihi may yasha, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia yang besar. Makanya ada buku yang indah ditulis judulnya, ya, Rabihna bi Muhammad walam nakhsar Isa. Bahasa Arabnya demikian. Rabihna bi Muhammad walam nakhsar Isa. Artinya kami beruntung beriman dengan Muhammad dan kami tidak rugi dengan kafir kepada Nabi Isa. Kami tidak rugi harus kafir kepada Nabi Isa. Ini buku ditulis untuk orang-orang Nasrani. Bahwasanya apa susahnya kalian beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kalian beriman kepada Muhammad, kalian dapat keuntungan. Beriman kepada Nabi Isa dan beriman kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tidak ada kelaziman kalau kalian beriman kepada Muhammad berarti harus kafir kepada Nabi Isa. Enggak ada. Tetap keimanan kalian berjalan dan kalian dapat 2 pahala. Beriman kepada Nabi Muhammad dan iman kalian kepada Nabi Isa sebelumnya tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan terbayangkan bahwasanya kalau beriman kepada Muhammad berarti harus membenci Nabi Isa, harus kufur kepada Nabi Isa. Jawabannya tidak. Ya, tidak ada. Maka itu buku itu bagus, judulnya Rabih Nabi Muhammad walam nakhsar Isa. Kami beruntung beriman kepada Muhammad dan kami tidak kehilangan Nabi Isa alaihissalam, ya. Ya. Sama seperti kalau kita bicara antara Islam dengan Syiah, kita mengatakan Rabihna, ya, bi ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam walam khasirna ahlal bait. Kita beruntung dengan mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita tidak rugi dengan ahlul bait. Artinya kita cinta kepada ahlul bait dan kita cinta kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang Syiah membuat aturan, kalau Anda cinta kepada sahabat seakan-akan memusuhi siapa? Ahlul bait. Tidak ada kelaziman. Kita bisa mencintai dua-duanya. Kita cinta sahabat, cinta juga kepada ahlul bait. Orang Syiah membuat
membuat apa seakan-akan pemikiran kalau Anda membela Abu Bakar berarti Anda benci kepada Ahlul Bait. Enggak ada kelaziman seperti itu. Taib, demikian saja apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya satu dua pertanyaan silakan. Wallahu taala alam bisawab. Jika hendak solat jamaah takhir di waktu Isya, bolehkah kita ikut jamaah solat Isya di masjid kemudian solat maghrib sendiri? Jadi solat Isya dulu baru solat maghrib. Tidak, kalau solat jamaah takhir tetap urutan. Maghrib dulu baru Isya. Demikian juga jamaah takhir, misalnya jamaah takhir zuhur sama asar, zuhur dulu baru apa? Asar. Maka kalau orang masuk jamaah solat Isya, dia solat maghrib. Meskipun imam solat Isya, dia solat apa? Maghrib. Kalau dia bingung, kalau dia enggak bingung ada aturannya, tinggal masuk aja dari rakaat pertama, nanti rakaat ketiga imam berdiri, dia tetap tasyahud, kemudian dia salam, kemudian dia berdiri ikut rakaat keempat bersama imam. Atau rakaat ketiga dia duduk terus, tunggu sampai imam turun ke rakaat keempat baru dia salam bersama. Paham? Kalau bingung-bingung masuk aja rakaat ketiga. Rakaat ketiga, rakaat keempat imam salam, dia lanjut lagi satu rakaat, terserah ya. Terus habis itu dia salat Isya. Pak Ustadz, apakah kesalahan membaca atau mengucapkan amin dalam salat membatalkan salat? Tidak, kita berbicara orang yang sengaja mengucapkan amin dengan salah misalnya, ya, amin tidak sesuai dengan yang dimaksud, ya, sengaja berbicara dan itu bukan dari bacaan Al-Quran, maka itu membatalkan salat karena para ulama sepakat berbicara itu membatalkan apa? Salat. Ya, misalnya orang baca amin misalnya. Harusnya amin ya. Misalnya, tapi kebanyakan orang tidak ngerti bahasa Arab. Terkadang mereka mengucapkan amin salah. Amin misalnya, itu salah. Harusnya amin atau amin ya. Adapun amin itu apa? Salah. Amankan, bukan kabulkan ya. Namun kebanyakan orang tidak tahu ya. Yang membatalkan salat kalau sengaja mengucapkan kata-kata yang dia tahu itu bukan dari bacaan salat, dia sengaja berkata-kata, maka salatnya batal ya. Ya, seperti teman saya ada dia salat terus ada orang lewat dia tahan. Di Masjid Nabawi, lewat lagi, tahan. Anak itu lewat terus ini bilang, "Sini," katanya. Suruh lewat sini, jangan di depan sini. Dia enggak sengaja ngomong apa? Sini gitu. Ini enggak sengaja enggak batal. Kalau sengaja ngomong ya batalkan salat, dia enggak sengaja kelepasan. Saya sudah bilang lewat sini, itu baru batal. Saya pernah salat di suatu masjid, kemudian orangnya salah baca ya. Surat dia baca Al-Qari atau Mal-Qari dia salah. Atau Alam Nashrah Laka Sadrak wa Wada'na Anka Wizrak, dia salah. Dia mau ulang lagi, kita tegur dia enggak, akhirnya ada imam yang di belakang ulang katanya. Akhirnya dia ulang lagi baru benar. Karena dia kalau lanjut tengah dia bingung. Ada imam di belakang kasih ide, ulang katanya. Aduh, ini gimana ini? Jadi sengaja berbicara dengan kata-kata yang di luar bacaan salat ya, itu membatalkan salat dengan ijma ulama. Tapi kalau orang tidak tahu kelepasan ya, maka tidak membatalkan salat. Bapak Ustadz, apa saja bacaan zikir setelah salat sunnah? Salat sunnah secara umum bebas kita berzikir. Datang sebagian riwayat misalnya zikir khusus setelah salat duha atau setelah salat witir. Tapi secara umum kita mau zikir apa saja boleh. Zikir apa saja boleh untuk salat sunnah. Ustaz, bagaimana caranya kita tetap bisa istiqomah pada saat kita sedang merasa terpuruk, bersedih ketika menghadapi permasalahan hidup? Dekatkan diri kepada Allah, salat malam, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut pengajian, berteman dengan teman-teman yang bisa menghilangkan kesedihan kita. Boleh kita curhat kepada orang yang kita percayai. Jangan biarkan kita sendiri kemudian kita melampiaskan kepada hal-hal yang haram. Sebagian orang tatkala sedih dia nonton film misalnya, kemudian minum khamar misalnya atau jajan di mana kayak ya itu. Ada sebenarnya itu jangan. Justru kita terpuruk, kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan boleh kita cari teman yang bisa menghilangkan kesedihan kita. Pak Ustaz, adakah hadis yang memberikan penjelasan bahwa pahala memberikan makan tamu sama dengan pahala haji dan umrah? Saya baru dengar ya. Saya tidak pernah dengar ada hadis seperti itu. Jadi maksud saya harus dicek dulu karena ibadah haji dan umrah itu ibadah yang besar ya. Masa mau disamakan dengan hanya memberi makan tamu? Ya kalau ada ya kita sami'na wa ta'ana, tapi dicek benar atau tidak.
Jika kita sudah dikhitbah namun qadarullah banyak halangan dan batal menikah. Lalu si ikhwan mengajak kembali untuk merencanakan pernikahan. Bagaimana menurut Ustaz sedangkan akhlaknya belum baik walau agamanya cukup baik dan sudah bertobat katanya. Istikharah ya, istikharah kepada Allah, diskusi sama orang yang bisa kita percayai. Pak Ustaz, baiknya sedekah sekaligus 1 juta atau dicicil setiap hari sampai total 1 juta per bulan. Karena gajian cuma sekali sebulan. Ya. Semudahnya saja, semudahnya. Ya, mau kerja sekalian, mau cicil boleh. Yang semudah tidak ada aturan, bebas saja ya. Yang penting kalau kita kasih, kita latih diri untuk merasa lezat dengan apa? Memberikan. Mohon nasihatnya Ustaz, apakah seorang anak memanggil orang tuanya harus dengan abi atau umi atau bolehkah dengan panggilan lain misalnya papa mama? Ini perkara duniawi. Boleh panggil papi, mami ya. Jangan panggil om tapi ya. Papi karena ada kawan dia kerja di luar negeri lama. Keluar negeri lama, kemudian dia pulang, anaknya udah lupa sama dia. Nah, Umi, ada om tunggu di luar. Dia dipanggil om. Saya tidak mulai keluar kerja di luar negeri. Akhirnya berhenti dia. Sakit hati dipanggil om oleh apa? Anaknya. Bebas. Ini perkara dunia. Panggil pak, bu, papi, mami, oma, opa terserah. Abi bahasa Arab terserah. Maknanya sama. Papi maknanya apa? Abi. Ya. Mami artinya apa? Umi. Sama. Bebas saja. Di sini saja ya, kajian kita. Ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.